Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Merdesa. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman perangkat Desa Rengel dan teman-teman BPD, LKD yang ada di Desa Rengel, dan terkhusus bagi warga Desa Rengel yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah kita sudah melalui 1 tahun di periode kami selaku kepala desa yang baru. Jadi sudah berkewajiban kita melakukan yang mana yang telah diamanatkan atau dimandatkan kepada kami dari regulasi yang ada terkait dengan regulasi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri nomor 46 tahun 2016, di mana regulasi 2 ini mengatur terkait dengan dalam 1 tahun ini kepala desa harus melakukan yang namanya laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa atau LPPD, serta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LKPPD ini. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Desa Rengel yang telah sudi berperan aktif dalam 1 tahun ini dalam membangun untuk menuju kemandirian serta kedaulatan Desa Rengel ini. Baik, sebelum kami menyampaikan terkait dengan LPPD serta LPPD ini, terlebih dahulu kami akan flashback ke belakang, akan bercerita dan berbagi pengalaman yang kemudian di kemudian hari melahirkan sebuah berbagai macam pengetahuan selama menjabat kepala Desa Rengel dalam kurun waktu 1 tahun di tahun 2023 ini. Jadi ada semacam timbul pertanyaan bagi kami selaku kepala Desa Rengel. Timbul pertanyaannya apa dan bagaimana yang harus kami lakukan ketika dihadapkan pada regulasi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Bagaimanapun juga Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ini adalah sebagai self-governing community atau komunitas yang mengurusi urusannya sendiri. Jadi ada 2 strategis azas penting dalam membangun kemandirian serta mengembalikan kedaulatan desa ini. Karena substansinya yang cukup penting dalam Undang-Undang Desa ini adalah mengenai azas dalam konteks pengaturan desa, antara lain terkait dengan azas rekognisi, yaitu azas terkait dengan pengakuan terhadap hak asal-usul, azas subsidiaritas, yaitu terkait dengan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan skala lokal untuk kepentingan masyarakat desa, khususnya Desa Rengel ini. Jadi kemampuan kemandirian desa itu ditentukan seberapa jauh kita bisa mengelola kewenangan, mengelola aset, karena keduanya sudah dimiliki oleh Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Jadi untuk terkait dengan kewenangan ini ada kurang lebih dari sekitar 130 kewenangan yang dibebankan kepada desa di dalam persoalan terkait dengan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Di mana kewenangan 130-an kewenangan ini kalau kita breakdown dari 4 urusan bidang, ada bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan kemasyarakatan desa. Berbicara terkait dengan kewenangan ini, sudah sepantasnya bahwa pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa harus bisa memaksimalkan terkait dengan pengelolaan kewenangan-kewenangan yang sudah ada di desa, yang selama ini belum sama sekali diketahui oleh dari
pihak pemerintahan desa maupun dalam hal ini adalah kepala desa tingkat sejauh mana dalam pengelolaan kewenangan tersebut. Mengenai aset pun demikian, di Undang-Undang Desa telah mendapatkan kepada negara untuk merestribusi yang selama ini dikelola oleh negara untuk dibagikan kepada desa. Maksudnya begini, jadi sebagaimana yang kita kenal dengan dana desa, itu artinya bahwa semua desa yang ada di Indonesia ini semenjak lahirnya Undang-Undang Desa, semenjak ada dana DD dan lain sebagainya, mempunyai kewenangan serta aset yang relatif sama ketika dana desa itu digulirkan. Jadi pada dasarnya kewenangan dan aset di dalam satu desa itu relatif sama untuk menuju terkait dengan kemandirian serta kedaulatan desa. Jadi membangun kemandirian serta kedaulatan desa ini sebenarnya bergantung pada 3 aspek penting. Salah satunya adalah aspek terkait dengan kapasitas politik, terkait dengan kapasitas sosial, terkait dengan kapasitas birokrasi atau aparatur desa. Ya mungkin kalau kita gambarkan seperti ini, jadi di tengah-tengah ini ada sebuah kemandirian serta kedaulatan desa. Jadi kedaulatan desa serta kemandirian desa ini bisa dibangun di ada 3 aspek. Salah satu yang terpenting adalah aspek terkait dengan aspek politik atau kepemimpinan. Yang kedua terkait dengan kapasitas sosial, terkait dengan aspek kapasitas sosial ini. Yang dimaksud dengan aspek sosial ini ada sumber daya manusia, ada jumlah penduduk, berapa jumlah laki-lakinya, berapa jumlah perempuannya, serta berapa jumlah kapasitas terkait dengan taraf pendidikan yang ada di warga desa tersebut, khususnya di desa Rengel ini. Dan yang ketiga terkait dengan aspek birokrasi. Ini aspek birokrasi desa ini maksudnya, atau aspek aparatur desa. Kenapa ini sangat menentukan dari 3 aspek ini? Dari salah satunya adalah terkait dengan aspek birokrasi atau aspek aparatur desa. Ya, di desa Rengel kita mempunyai 11 perangkat desa dan 3 staf desa. Jadi desa Rengel itu mempunyai 11 perangkat desa dan 3 staf desa, di mana kalau kita bandingkan terkait dengan jumlah kepadatan penduduk dari aspek sosial tadi terkait dengan warga serta terkait dengan aspek birokrasi atau aparatur desa. Desa Rengel mempunyai 11 perangkat desa dan 3 staf. Kalau di desa Rengel ini mempunyai sumber daya manusia, ya, itu jumlah penduduknya itu ada kurang lebih sekitar 8.564 jiwa. Ada 8.686 kakak. Nah ini kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan, jadi taraf pendidikan maksudnya lulusannya di perangkat desa itu rata-rata yang mempunyai strata pendidikan di sarjananya ini cuma dari 11 ini ada 5 orang. 5 aparatur yang mempunyai identitas sarjana. Beda lagi kalau kita bandingkan di kapasitas sosial, yaitu sumber daya manusia yang ada di desa Rengel. Sarjananya itu sudah mencapai 1.334 sarjana. Dari 1.334 ini bisa kita bandingkan
betapa lebih kayanya, ya, jadi betapa lebih kayanya di kapasitas sosial ini bila dibandingkan di aspek aparatur ataupun birokrasi desa ini. Ada 5 berbanding 1334. Ada penduduknya yang sekitar 8.680 jiwa dan 2.645 kakak. Kita bisa membandingkan dari birokrasi ataupun aparatur desa, kita ada 13, di mana 11-nya adalah perangkat desa dan 3 adalah dari staf desa. Gimana caranya kita bisa mengurusi dari 8.689 jiwa ini. Dari 13 tadi bisa mengurusi terkait dengan jumlah kepadatan penduduk desa Rengel sebesar 8.689 jiwa ini. Nah, ini terkait dengan perbandingan seperti ini. Kalau kita bandingkan terkait dengan perekonomian juga, di desa Rengel dalam 1 tahunnya kita hanya bisa mengelola 2.874 miliar dalam 1 tahun. Kalau kita bandingkan dengan kapasitas sosial atau sumber daya manusia yang ada di desa Rengel, pendapatan rata-rata kalau kita kumpulkan seluruh pendapatan yang warga di desa Rengel itu ada kurang lebih sekitar 132.400 miliar. Bayangkan, kita di pemerintahan desa kita hanya mengelola 2.807 miliar. Kalau di desa sudah ada 132.400.000.000. Jadi betapa besar lebih kayanya, jadi lebih besarnya bila dibandingkan dengan aspek birokrasi maupun dari aspek aparatur desa. Namun semua ini tidak bisa serta-merta kita dorong menjadi modal sosial. Jadi kapasitas sosial ini tidak serta-merta bisa kita dorong menjadi modal sosial. Karena modal sosial ini mempunyai prasyarat penting dalam partisipasi warga. Karena partisipasi warga mempunyai prasyarat tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa Rengel. Jadi saking kayanya ini warga itu loh nggak bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan sampah, persoalan terkait dengan lampu penerangan, persoalan terkait dengan saluran drainase maupun persoalan terkait dengan jalan lingkungan. Bukan mereka tidak mampu, tapi mereka enggan. Mereka enggan memberikan beberapa kecil yang dikumpulkan menjadi satu untuk sebagai modal sosialnya saja membangun terkait dengan sebuah penyelenggaraan di pemerintahan desa. Karena mereka gagal dalam sistem pola atau sistem pembangunan pola terkait dengan partisipatif tadi. Karena masyarakat ataupun warga masih enggan dan tingkat kepercayaannya kepada birokrasi ataupun aparatur desa ini sangat minim sekali. Bandingkan kalau kita sudah dipercaya dalam hal ini pemerintahan desa ataupun perangkat desa, ketika kita sudah full dipercaya oleh warga desa Rengel, mungkin insya Allah ada berapa tadi? Ada 8.689 jiwa, 2.645 kakak, serta pendapatan rata-rata mereka kalau dikumpulkan menjadi satu dalam 1 tahun itu ada 1.132.400.000.000. Bayangkan ini kalau sudah memenuhi tingkat kepercayaan kepada pemerintahan desa, insya Allah tingkat partisipatifnya masyarakat warga yang ada di desa Rengel akan sangat luar biasa sekali dan bisa dijadikan sebagai modal sosial bersama untuk membangun kemandirian serta kedaulatan desa.
Dan faktor yang ketiga ini adalah faktor terkait dengan politik, faktor kepemimpinan. Jadi maksudnya terkait dengan aspek kapasitas politik maupun kepemimpinan ini sangat menentukan dalam membangun kemandirian serta kedaulatan desa. Saya contohkan seperti ini ya, ibaratnya begini. Kalau kita menjelang pemilu, pilkada, pilkades, dan lain sebagainya, terutama dalam pemilihan pilkades itu, apa yang menjadi persoalan di warga ini adalah terkait dengan persoalan tingkat kepercayaan antara kedua faktor ini, yaitu terkait dengan kepercayaan birokrasi atau aparatur desa dan tingkat kepercayaan di kepemimpinan. Oke, terima kasih. Jadi untuk terkait dengan kita seberapa jauh kita membangun terkait dengan aspek politik tadi, atau yang lebih kita kenal dengan terkait dengan aspek leadership atau kepemimpinan, atau dalam hal ini adalah kepala desa, paling tidak harus ada 5 aspek yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Yang pertama terkait dengan aspek regulasi. Aspek regulasi ini sampai sejauh mana seorang kepala desa bisa memproduksi, bisa merealisasikan terkait dengan aturan-aturan yang sudah diinventarisasi dalam persoalan-persoalan desa, kemudian dilahirkan sebuah aturan-aturan yang baru, kemudian bisa dilaksanakan atau dibuat terkait dengan peraturan desa maupun perkades desa. Karena bagaimanapun juga selain kepala desa harus mempunyai kapasitas terkait dengan regulasi, harus pinter terkait memproduksi aturan-aturan baru lagi dari sebuah persoalan-persoalan desa, harus mempunyai kapasitas terkait dengan kapasitas ekstraktif. Kapasitas ekstraktif ini sampai sejauh mana seorang kepala desa bisa melihat potensi kecil apapun dari desa itu yang akhirnya bisa digunakan sebagai potensi untuk membangun kemandirian serta kedaulatan desa. Yang ketiga terkait aspek yang ketiga terkait dengan dukungan seorang kepala desa harus mempunyai jiwa entrepreneurship, yaitu bagaimana sampai sejauh mana seorang kepala desa itu bisa berinovasi, berkarya untuk memberikan sebuah gagasan-gagasan baru untuk membangun kemandirian serta kedaulatan desa yang ada di desa Reno ini. Yang tidak kalah pentingnya terkait dengan ketiga aspek tadi, kita tambahi terkait dengan aspek distribusi. Aspek distribusi. Dalam hal ini kita berbicara terkait dengan distribusi kewenangan. Jadi bagaimana kemampuan seorang kepala desa ini bisa mendistribusikan kewenangannya, yang tadi sudah dari awal sudah saya sampaikan bahwa pemerintahan desa ini terkait dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 ini ada kurang lebih kita terbebani 130-an kewenangan, di mana 130-an kewenangan ini kalau kita alami di perangkat desa. Jadi berangkat jam 8 pagi, pulang jam 4 sore atau pulang jam 3, mentok kita hanya bisa menerima 45 kewenangan yang sudah dijalankan dalam jam kerja tersebut. Sehingga ada kelebihan beberapa kewenangan tadi yang harus kita pandai-pandainya seorang kepala desa untuk menyerahkan beberapa atau membagi kewenangan tersebut kepada warga atau lembaga, ya dalam hal ini adalah lembaga pemasyarakatan desa. Jadi seorang kepala desa harus bisa pinter-pinternya membagi kewenangan tersebut, sehingga dalam proses pengelolaan kewenangan ini akan lebih sempurna ketika ada pembagian pos kewenangan ke lembaga pemasyarakatan desa. Dan yang kelima terkait dengan jaringan. Ini seorang kepala desa ini harus mempunyai banyak jaringan, karena bagaimanapun juga desa tidak terlepas dari yang namanya sebuah sistem kerjasama, sebuah sistem terkait dengan nego, bagaimana sejauh mana desa itu bisa mengembangkan, bisa bekerja sama antara
desa yang satu dengan yang lainnya, terkait dengan kerjasama antar desa, terkait kerjasama di antar OPD, terkait kerjasama ataupun kolaborasi yang ada di tingkatan kabupaten, provinsi maupun pusat. Mungkin begitu untuk terkait dengan flashback saya. Jadi ada beberapa persoalan tadi mengenai bagaimana cara kita untuk menuju kedaulatan serta kemandirian desa. Tadi telah dikupas terkait dengan aspek-aspek yang harus kita bangun. Ada 3 aspek tadi terkait dengan aspek politik, aspek kapasitas sosial, sumber daya dan jumlah penduduk, serta di dalamnya juga ada seberapa besar jumlah sarjana, terkait kapasitas pendidikan, yang lulus SMA berapa, yang lulus SMP berapa. Ini yang terkait dengan kapasitas sosial. Untuk terkait dengan aspek dari aparatur desa maupun dalam hal ini birokrasi, paling tidak seorang perangkat desa paling tidak harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang sehingga nantinya dalam menjalankan tugas beliau sudah dipercaya oleh warga ataupun masyarakat khususnya di Desa Rengel. Baik, saya sampaikan untuk capaian-capaian, jadi untuk terkait dengan capaian-capaian yang sudah kita lalui di 1 tahun ini semenjak saya dilantik tanggal 27 Desember tahun 2022 ini, kita sudah merencanakan beberapa hal untuk terkait dengan bagaimana kita mempunyai haluan-haluan terkait dengan jalannya proses penyelenggaraan pemerintah ini. Paling tidak seorang kepala desa harus mempunyai yang namanya dokumen RPJMDes, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2023 sampai ke tahun 2028. Oke, dalam penyusunan RPJMDes ini, sebelum kita menyusun terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2023 sampai 2028 ini, jadi kita membentuk forum grup diskusi yang kita bagi ke dalam beberapa kelompok di tingkatan RT. Ada kelompok penerima manfaat, ada kelompok disabilitas, ada kelompok perempuan, dan ada kelompok-kelompok pemuda. Dan itu kita bagi dalam beberapa sesi waktu untuk mendiskusikan, untuk menginventarisasi persoalan yang ada khususnya di Desa Rengel ini dalam bentuk kelompok paling terkecil dulu. Setelah itu kita sudah mengadakan musdus, musrenbandes, musda dan lain sebagainya, sehingga melahirkan sebuah gagasan-gagasan atau usulan-usulan yang lebih akurat lagi sesuai dengan kondisi dan persoalan desa yang ada di Desa Rengel ini. Sehingga kami kemarin telah menentukan, jadi kita bagi selain ada RPJMDes juga kita bagi ke dalam beberapa segmen-segmen di per tahunnya. Katakan semisal di tahun 2023 kita akan melakukan hal terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Di tahun 2024 kita akan mengembangkan terkait dengan sektor perekonomian desa. Di tahun 2025 kita akan mengembangkan terkait dengan sektor bagaimana kalau kita sudah membangun terkait dengan perekonomian desa, sumber daya manusia sudah kita bangun, maka ditentukan di tahun 2025 terkait dengan perencanaan per tahun. Dalam hal ini sering kita sebut dengan rencana kegiatan per tahun atau rencana kerja per tahun. Jadi untuk di tahun 2023 ini yang pertama yang harus kami sampaikan dan harus kami lakukan khususnya yang ada di Desa Rengel ini adalah terkait dengan penertiban data. Karena bagaimanapun juga membangun sebuah negara, membangun sebuah desa dalam hal yang terkecil ini tidak mungkin kalau itu dalam sebuah perencanaan yang akan kita susun semuanya harus berbasis data.
Data yang paling terbesar yang dimiliki oleh Desa Rengel ini adalah di data sektor di kependudukan atau di dalam satu keluarga atau yang lebih kenal dengan data KK. Jadi kita lakukan terkait dengan penertiban update KK. Karena dari sumber update KK inilah sumber-sumber terkait dengan perencanaan pembangunan desa ini bisa kita dapat. Salah satunya adalah seperti itu. Dan terkait dengan apa yang harus saya lakukan di 100 kerja ini, saya harus mempunyai target, yaitu terkait dengan pembentukan BUMDes Badan Usaha milik desa. Terkait dengan pembagian kewenangan tadi, paling tidak desa harus sudah mempunyai badan usaha milik desa sendiri yang nanti mereka bisa fokus mengurusi terkait dengan pendapatan desa yang sudah berjalan ini. Ini alhamdulillah di kurun waktu 100 hari kerja kita sudah bisa membentuk yang namanya badan usaha milik desa. Selain ini terkait dengan pembentukan badan usaha desa, kita juga bisa memproduksi beberapa regulasi atau aturan perdes, baik perdes maupun perkardes. Ada kurang lebih sekitar 4 perdes yang kita produksi di tahun 2023 ini. Itu terkait dengan sisi positifnya awal kita membangun atau merencanakan pembangunan desa di tahun 2023 ini. Untuk terkait dengan bidang pemerintahan, jadi kita mengoptimalkan terkait dengan pelayanan desa, salah satunya tadi update KK. Kita melayani warga dengan sistem 24 jam, di mana pelayanan kepada warga kita bagi dalam 2 porsi, yang satu di porsi kantor desa, yang kedua di porsi di rumah. Jadi dalam kondisi apapun, dalam kondisi waktu apapun, kita siap bersedia untuk melayani warga terkait dengan pengurusan baik secara administratif maupun pelayanan jasa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk terkait dengan bidang pemerintahan, dari sistem pelayanan dan dari sistem update KK ini adalah sebagai modal awal pengumpulan data untuk nanti kita implementasikan di tahun 2024. Kita akan membuat sebuah aplikasi all-in-one, di mana aplikasi all-in-one ini sangat penting bagi warga maupun masyarakat terkait dengan aplikasi yang sudah berbasis Android, apalagi itu sistemnya sudah all-in-one. Jadi rencananya roomnya di situ terkait ada data kependudukan, data terkait dengan inventarisasi tanah, data terkait dengan potensi desa, data terkait dengan aset desa, dan serta terkait dengan pengaduan-pengaduan dari masyarakat, serta ditambah lagi terkait dengan e-pasar tadi. Jadi untuk itu terkait dengan bidang pemerintahan desa. Untuk terkait bidang pelaksanaan pembangunan ataupun yang kita kenal dengan pelaksanaan pembangunan desa. Jadi pelaksanaan pembangunan desa ini kita sudah membangun beberapa infrastruktur yang bersumber dari APBDes, baik sumber dari dananya dari dana DD, dari dana PPH, dari dana PAD maupun dari dana ADD itu. Jadi ada 11 infrastruktur yang kita bangun. Salah satunya ada terkait dengan pembangunan jalan hotmik yang ada di RW 5 yang volumenya kurang lebih 328 meter, di mana kondisi jalan dulu itu jalan tersebut kondisinya berlubang, kalau banjir sering terjadi endapan air dan sangat mengganggu oleh pejalan kaki, sehingga pembangunan jalan hotmik di RW 5 ini kita prioritaskan di tahun 2023 dengan nilai 49.548.500 yang bersumber dari APBD, dari sumber pembiayaan dari dana desa. Alhamdulillah sudah terrealisasi, dan
penerima manfaat untuk terkait dengan pembangunan jalan hotmik ini ada kurang lebih sekitar 500 kakak yang melintasi di jalan desa tersebut. Yang kedua, kita sudah juga bisa membangun terkait dengan rabat beton. Rabat beton yang ada di RW 5, jalannya terkait di pinggir makom. Jadi kenapa prioritas di situ kita bangun, karena itu sudah menjadi usulan masuk RPJMdes periode kepala desa yang lama, sehingga bagaimanapun juga dari penyusunan RPJMdes kemarin, apabila proses dari penyusunan RPJMdes yang lama yang belum tercover ke dalam pelaksanaan pembangunan, sudah selayaknya dan wajib fardu ain seorang kepala desa baru untuk memasukkan di RPJMdes di periodenya saya ini. Ini terkait dengan pembangunan rabat beton di RW 5. Jadi volumenya ada 260 meter persegi. Ada 260 meter untuk terkait dengan rabat beton ini dengan sumber dana APBDes dari dana desa. Dengan jumlah anggaran Rp57.315.800. Ini yang kita bangun terkait dengan rabat beton. Yang ketiga, kita juga membangun terkait dengan jalan, yaitu pembangunan hotmik di RT 2 RW 8. Ini juga kondisinya sama, banyak aspal-aspal yang dulu sudah mengelupas sehingga sangat mengganggu terkait dengan pejalan kaki, walaupun letaknya di lorong depan stadion itu. Apalagi di depannya itu kan ada jembatan. Nah, itu jembatannya ini sudah patah. Jadi harus kita rehab lagi dan harus kita bangun untuk terkait dengan pembangunan hotmik di RT 2 dan RW 8. Baik, untuk volumenya untuk terkait dengan pembangunan hotmik ini ada 320 meter. Yang nilainya 60.359 juta, bersumber dari APBDes, dari dana desa. Untuk terkait pembangunan fisik yang keempat, jadi masih ada beberapa kondisi rumah yang tidak layak huni atau tidak layak pakai. Ya semestinya itu sudah menjadi tanggung jawab desa, di mana ada program terkait dengan dukungan RTLH ini. Untuk terkait dengan dukungan RTLH ini sementara dalam satu tahun ini, di tahun 2023, Desa Rengel mengambil 1 unit saja yang nilainya karena sifatnya masih dukungan, nilainya 10 juta rupiah. Ini diambilkan dari dana desa. Baik, untuk yang kelima terkait dengan kita pun harus memperbaiki kondisi HIPAM atau himpunan penduduk pemakai air, atau dalam hal ini PDAM-nya Desa Rengel ini, khususnya di wilayah Desa Gembong dan Jaten Cilik ini terkait dengan volume sumber airnya harus kita lebih tingkatkan lagi. Karena bagaimanapun juga di Gembong itu, di wilayah Gembong yang sumberannya dari Desa Ngerong itu, sistemnya masih pakai sistem 21. Maksudnya begini, yang satu hari nyala, 1 hari yang sebelahnya dimatikan, 1 hari yang sebelahnya dinyalakan. Nah, ini yang harus saya pikirkan bagaimana kedepannya paling tidak masyarakat selain bisa menikmati air bersih, ya, mereka nyaman bisa menikmati setiap hari, tidak pakai sistem 1 hari nyala, 1 hari mati. Jadi harus kita tingkatkan terkait dengan volume terkait dengan volume air yang ada di sumberan di atas Ngerong itu. Upaya-upaya kami adalah pertama terkait dengan peningkatan sambungan air bersih, yaitu ini 1 unit yang dimana kemarin kita sudah melakukan pumping, yaitu pumping itu adalah untuk mengetahui besarnya sumber ataupun volume peningkatan air di sumber air Ngerong itu. Ternyata selama kita melakukan pumping, yaitu mengetes seberapa
besar volume itu kekuatannya sudah mencapai 3,8 meter per detik kalau nggak salah, itu kemarin kita pumping. Nah, ini dengan hal seperti itu maka kapasitas itu baru bisa dinaikkan 2,5 meter per detik. Dan alhamdulillah capaian-capaian ini terkait dengan pengembangan serta peningkatan pengelolaan air minum yang ada di Gembong ini baru bisa kita tingkatkan menjadi 2,5 meter per detik. Dan kita pasang yang semula sering pipanya itu ambrol karena daya tekanan yang tidak tahan dengan daya tekanan air, karena masih pakai pipa plastik itu ya, harus kita rubah pakai pipa besi. Nah, ini sudah kita belanjakan terkait dengan peningkatan sumber air besi 1 unit itu senilai 209.993.500 rupiah. Ini untuk terkait dengan, juga ada tambahan lagi terkait peningkatan sumber air, nilainya 10 juta yang ada di Jaten Cilik tersebut. Untuk terkait dengan ODF, jadi Desa Rengel ini ada beberapa desa, ada beberapa dusun yang masyarakatnya masih berperilaku kurang layak atau masih di bawah standar kesehatan dalam hal terkait dengan pembuangan air besar maupun pembuangan air kecil. Sehingga upaya desa memberikan bantuan berupa jambanisasi sebanyak 14 unit yang kami terimakan kepada warga yang ada di dusun Gembong maupun di Desa Rengelnya maupun di dusun Rahayu Lereng Kuning. Ada 14 unit untuk terkait pembangunan jambanisasi ini. Yang ke-9 terkait dengan pembangunan infrastruktur, ada pemeliharaan saluran irigasi tersier. Jadi kita membangun saluran irigasi itu letaknya di pinggir sawah itu, karena di situ adalah saluran irigasi utama untuk mengairi sawah petani yang digunakan oleh warga Desa Rengel, sehingga sebelum kita bangun keadaannya memang sangat memprihatinkan, alirannya juga mandek, sehingga kita ada upaya bagaimana aliran sungai ataupun aliran irigasi itu lancar kembali, sehingga kita ambil dan kita bangun untuk terkait dengan pembangunan saluran irigasi. Ini ada volumenya ada kurang lebih sekitar 241 meter dengan menelan biaya dari APBDes 210, sumber dayanya dari dana desa. Ini terkait dengan saluran irigasi dan terkait dengan pertanian. Yang ke-10, kita juga harus memikirkan terkait dengan perekonomian desa, dalam hal ini sektor terkait dengan pasar, karena kapasitas pasar itu semakin hari semakin kondisi infrastrukturnya semakin parah, apalagi di sektor terkait dengan sektor kebersihan, di sektor pembuangan air bersih, pembuangan air kecil dan pembuangan air besar, sehingga kita bangunkan atau kita rea pasar di 1 unit saja senilai 28 juta rupiah, sumber pendanaan dari APBDes dan kita ambilkan dari dana desa. Kita bangunkan di situ ada WC kalau kemarin yang sudah direalisasikan oleh PKA. Yang ke-11 terkait dengan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah. Ini kita kemarin kita bekerja sama dengan IMCL, kita mendapatkan saluran bantuan CSR sebesar 75 juta. Namun untuk 20 jutanya ini adalah swadaya, bukan swadaya. 20 jutanya ini kita sharing dengan CSR tersebut. Yang 75 juta dari CSR, yang 20 juta dari APBDes. Dalam hal ini adalah pendapatan diambilkan dari sumber pendapatan asli desa yang nilainya 20 juta. Perencanaan ini kedepannya pembangunan terkait dengan
tempat pengelolaan sampah, di mana nanti kedepannya sampah-sampah yang ada di desa Rengel ini selain diambil bisa teratasi dengan dikelola menjadi sesuatu hal ataupun barang yang lebih produktif lagi. Mungkin itu untuk terkait dengan sektor pembangunan yang bersumber dana dari APBDes tahun 2023. Baik, itu untuk terkait dengan bidang pelaksanaan pembangunan. Untuk terkait dengan bidang pemberdayaan serta bidang pembinaan, jadi untuk terkait dengan bidang pemberdayaan kita sudah melakukan peningkatan sumber daya manusia yang ada di warga di Desa Rengel ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah ada pelatihan terkait dengan potensi desa, yaitu potensi terkait cabai. Kita ada pelatihan terkait dengan pembuatan tepung cabai, pembuatan manisan cabai, yang pesertanya itu diikuti oleh kelompok perempuan yang ada di Dusun Jaten Cilik. Itu salah satu dari pemberdayaan, dari bidang pemberdayaan kita melakukan pelatihan cabai tadi. Yang kedua, kita melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik, karena potensi yang ada di Dusun Gembong maupun Jaten Cilik ini banyak peternak sapi, banyak peternak kambing yang selama ini pupuknya masih belum dimaksimalkan untuk pengolahan terkait dengan ladang hutan. Jadi kita lakukan pembinaan kepada warga yang mempunyai sapi dan mempunyai kambing itu, sehingga kotorannya bisa digunakan sebagai pupuk organik. Jadi kita melakukan pelatihan terkait dengan pelatihan pembuatan pupuk organik. Untuk pelatihan selanjutnya yaitu terkait dengan potensi, kita punya potensi pasar di pedagang pasar yang selama ini mendongkrak terkait dengan penjualan. Kita harus melakukan pelatihan yang namanya pelatihan online marketing. Jadi pesertanya kita ambilkan dari pedagang pasar, karena pasar itu adalah sumber unit usaha yang dimiliki oleh Desa Rengel, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini pedagangnya harus kita tingkatkan dalam hal sektor online. Yang keempat, kita melakukan kegiatan pelatihan terkait dengan pelatihan pengolahan salak. Jadi Rengel ini juga potensinya ada potensi kebun salak, yang dimana upaya desa bagaimana caranya ke depannya salak itu tidak hanya bisa dijual sebagai mentahnya saja, berarti bisa digunakan sebagai olahan-olahan makanan yang berbasis salak. Yang kelima, kita mengadakan terkait dengan pelatihan ada salak, ada pelatihan terkait dengan online, pelatihan terkait dengan pupuk kandang, pelatihan terkait dengan cabai, serta kita melakukan pembinaan orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan tadi. Kita bina, kita bentuk dalam satu wadah yang namanya kelompok usaha bersama. Itu terkait dengan pemberdayaan. Untuk terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa, kita sudah melakukan upaya-upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya dalam perwujudan terkait dengan adanya manganan, baik di Dusun Jaten Cilik, di Dusun Gembong maupun di Dusun Rahayu Lereng Kuning. Selain melestarikan budaya atau adat yang ada di Desa Rengel, kita juga mengembangkan terkait dengan pengembangan daripada nilai seni serta nilai potensi-potensi yang ada di Desa Rengel ini dalam perwujudan kirab budaya. Kirab budaya ini kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan harapan nilai-nilai yang terkandung di Desa Rengel ini bisa lestari dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Itu mungkin beberapa hal dalam yang sudah kita bagi di beberapa bidang untuk terkait dengan realisasi program di tahun 2024.
Dan tidak kalah pentingnya, support dari pembiayaan anggaran dari anggaran pembelanjaan daerah, kita juga ada support dari situ dalam bentuk fisik, di mana Desa Rengel ini dalam usulan DURK ini, yang DURK kemarin yang kita usulkan di sumber anggaran pendapatan belanja daerah di tahun 2023, usulan itu di tahun 2023 juga di usulan DURK, bahwa Rengel ini sudah terrealisasi bentuk bangunan secara fisik, ada kurang lebih ada 17 titik yang sudah direalisasikan di Desa Rengel ini. Salah satunya adalah terkait dengan jalan hotmik di lingkungan RW yang dibantu oleh Bapak Bupati dalam anggaran sumber APBD daerah Kabupaten Tuban. Yang kedua terkait dengan adanya pembangunan jalan hotmik lingkungan Barat Pasar sampai RT 9 RW 7, ini juga sumber anggarannya dari anggaran pembelanjaan belanja daerah Tuban, Kabupaten Tuban tahun 2023 ini. Yang ketiga ada jalan hotmik lingkungan RW 10, yang keempat ada jalan hotmik lingkungan RT 2 RW 8 timurnya stadion itu ya. Jadi itu juga dari support dari anggaran APBD tahun 2023. Yang kelima ada jalan hotmik poros Rengel Sumberjo RT 4 RW 3. Yang keenam ada peningkatan jalan hotmik di Jalan Manunggal Sawah itu. Yang ketujuh ada peningkatan jalan hotmik Karangtengah. Jadi itu adalah sebagai jalannya ke depannya yang kita proyeksikan sebagai jalan rintisan desa wisata. Yang kedelapan ada pembangunan gorong-gorong di Karangtengah RW 4 sampai mana menuju ke stadion itu. Yang kesembilan ada pembangunan jalan hotmik Jalan Tembus RW 8. Nah ini ada pembangunan jalan hotmik di situ juga. Supportnya dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Tuban. Yang ke-10 ada saluran drainase Jalan Raya Barat Sisi Utara RW 7 yang kemarin sebelum dilaksanakan pembangunan ada monet atau Mas Bupati Tuban turun langsung ke situ untuk meninjau persoalan-persoalan karena sering di situ terjadi banjir, genangan air yang meluber sehingga menggenangi air di jalan raya tersebut. Dan alhamdulillah reaksi warga di situ dengan adanya pembangunan saluran drainase di jalan raya Barat Sisi Utara RW 7 itu, alhamdulillah masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Mas Bupati yang telah membantu terkait dengan pembangunan drainase tersebut. Semoga apa yang kita impikan, sebuah kolaborasi yang bagus antara pemerintahan desa dengan pemerintahan kabupaten ini berlanjut dan bisa dikolaborasikan dengan yang lebih bagus lagi. Yang yang ke-12 ada saluran drainase Jalan Tembus Jembatan Timur Gereja Sisi Selatan RT 03 RW 8. Ini juga sumbernya dari sumber anggaran APBD daerah Kabupaten Tuban. Yang ke-13 ada pembuatan crossgill di Timur Pasar Lampu Bangjo. Yang ke-14 ada pembuatan crossgill juga di Barat SDN Rengel 1. Ini juga sering, ini langganan banjir ketika musim hujan. Jadi airnya ini sangat meluber sekali di SD Rengel 1 itu. Sehingga upaya desa untuk mengusulkan terkait dengan pembangunan karena itu wilayahnya masih wilayah Kabupaten Tuban. Dalam hal ini sektor terkait dengan anggaran APBD Kabupaten Tuban. Yang ke-15 ada juga pembuatan crossgill di RT 4, RT 5, RW 7. Yang ke-16 ada pengadaan lampu tematik di Jalan Karangtengah dan Jalan Terbuka. Nah, ini sebuah upaya-upaya program
pemerintah kabupaten desa dalam mengembangkan potensi yang ada di desa. Dan saya mengucapkan terima kasih yang banyak sekali dan bersyukur kepada Mas Bupati yang telah membantu dengan adanya realisasi program terkait dengan pengadaan lampu tematik, sehingga bisa membantu ke depannya desa untuk memproyeksikan bahwa itu adalah sebagai rintisan desa wisata untuk mensupport sebagai penunjang dari wisata Guangrong. Untuk yang ke-17 yang terakhir ini ada pengadaan lampu penerangan jalan umum PJU, Jalan Manunggal dan Sawan. Ini juga saya berterima kasih sekali lagi kepada Mas Bupati yang telah mensupport penuh memberikan APBD di usulan DORK itu direalisasikan di tahun 2023. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bupati yang telah menjalin kolaborasi yang baik antara pemerintahan Desa Rengel dengan pemerintahan daerah dalam hal ini kabupaten. Semoga kedepannya bisa kita lanjutkan kolaborasi yang lebih bagus, yang lebih baik lagi dalam tataran penataan desa maupun penataan kota. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terkhusus bagi warga Desa Rengel yang selama ini telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Rengel ini dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa di tahun 2023 ini. Sekali lagi, semoga amal serta ibadah dari teman-teman perangkat desa, BPD, teman-teman LKD, wabil terkhusus dari teman-teman warga Desa Rengel yang telah berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam proses pembangunan desa ini bisa menjadi catatan amal tersendiri, bisa menjadi amal soleh tersendiri bagi panjenengan semua. Sekali lagi saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Desa Rengel yang selama kepemimpinan saya di 1 tahun ini kurang berkenan di hati para warga Desa Rengel, dan ini adalah sebuah proses awal untuk membangun desa untuk menuju kemandirian serta kedaulatan di Desa Rengel ini. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fiqla aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdesa.